Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Anjani, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman tentang fasilitator. Nah, apa itu fasilitator? Fasilitator sendiri adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama dan membantu mereka untuk membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi dalam suatu diskusi. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan sebagai fasilitator. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman. Yang kedua, tidak menggurui atau mendominasi. Artinya, kita sebagai fasilitator tidak menggurui peserta atau menyela saat peserta berbicara dan berpikir bahwa kita tahu segalanya nih. Nah, sebagai fasilitator itu tidak boleh terjadi dan tetap kita harus memberikan informasi dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, bersikap netral, tidak menilai mana benar dan mana yang salah. Lalu berusaha mempermudah peserta untuk belajar. Selanjutnya, percaya akan kemampuan peserta. Nah, yang keenam, mau mendengarkan peserta dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan atau mengemukakan aspirasinya dengan bebas. Lalu yang terakhir adalah bersikap empatik dan peka terhadap peserta dengan ketidaknyamanan mereka. Nah, itulah tadi langkah-langkah yang harus diperhatikan sebagai fasilitator. Nah, baiklah, sekarang kita akan melakukan role play tentang bagaimana menjadi seorang fasilitator dengan tema pergaulan bebas di kalangan remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman. Kalau kakak bilang halo, maka kalian jawab hai. Nah, kakak ulang ya. Halo teman-teman. Nah, oke. Di sini kata orang tidak mengenal maka tidak sayang. Maka dari itu izinkan kakak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Nadila Anjani. Nah, kakak di sini dipercayai untuk menjadi fasilitator. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas, tentu kata-kata itu nggak asing lagi kan bagi teman-teman. Nah, terus apa itu pergaulan bebas? Nah, pergaulan bebas sendiri adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana kata bebas adalah dalam arti melewati batas norma yang ada. Nah, terus apa nih contoh-contoh dari pergaulan bebas? Nah, contoh-contoh dari pergaulan bebas yang pertama ada narkoba. Yang kedua ada balap liar. Balap liar itu juga termasuk dalam kategori pergaulan bebas. Lalu apa lagi? Ada membolos. Membolos itu juga termasuk dalam kategori pergaulan bebas, teman-teman. Lalu ada alkohol. Yang terakhir ada seks bebas. Nah, kita akan bahas tentang contoh-contoh tadi nih. Lalu apa nih faktor yang mendasari semua itu terjadi? Yang pertama, kurangnya komunikasi dengan orang tua. Terus yang kedua, itu bisa jadi teman sebaya. Terus ketiga, lingkungan. Terus apa lagi, Kak? Nah, di masa-masa remaja ini itu sering namanya kepo, tapi tanpa pengawasan orang tua. Jadi kebebasan, artinya di sini peran orang yang lebih dewasa itu sangat penting. Lalu apa lagi yang mendasari terjadinya pergaulan bebas? Kurangnya pemahaman tentang pergaulan bebas sejak dini. Nah, itu yang bisa kakak bagi tentang apa yang mendasari dari terjadinya pergaulan bebas. Di sini kakak punya beberapa kartu nih. Nah, kakak bakalan bagi ke teman-teman semua. Nah, nanti di kartu itu masing-masing ada contoh dari pergaulan bebas. Nah, kakak pengen nih teman-teman yang udah dapet kartunya, nanti kakak panggil, misalnya contoh ya, narkoba. Siapa yang megang kertas narkoba akan menyebutkan
dampak yang dia tahu tentang mengonsumsi narkoba. Pilih apa ya? Oke, kakak mau yang pertama, balap liar. Siapa yang megang kertas balap liar? Dampak yang saya ketahui tentang balap liar yaitu pertama, mengganggu ketertiban Kak kalau dia di jalanan umum. Terus mengganggu ketentraman masyarakat Kak. Terus membahayakan lintas yang lain. Nah itu Kak yang saya tahu tentang dampak dari balap liar Kak. Dan sedikit menambahkan tentang dampak dari balap liar nih. Apa dampak yang diakibatkan dari balap liar? Yang pertama tentu saja mengganggu ketertiban umum. Lalu yang kedua, mengganggu kenyamanan masyarakat. Lalu yang ketiga, timbulnya korban. Lalu yang selanjutnya yaitu yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. Jadi balap liar itu sangat berbahaya ya teman-teman. Kakak pengen tahu dampak dari narkoba. Kalau dampak dari narkoba, detak jantungnya tidak beraturan Kak. Terus bisa kena penyakit jantung, paru-paru juga Kak. Nah baiklah, kakak akan sedikit juga nih menambahkan tentang dampak narkoba. Dampak narkoba sendiri ada jangka panjang dan ada jangka pendeknya nih. Nah kakak akan bahas jangka pendeknya terlebih dahulu. Nah, apa jangka pendek yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkoba? Yang pertama, detak jantung yang tidak beraturan. Lalu berubahnya nafsu makan. Lalu berubahnya emosi nih. Perubahan tekanan emosi. Kadang begini, kadang begitu. Suasana hatinya tidak menentu. Nah, untuk jangka panjang itu bisa menyebabkan penyakit jantung, paru-paru, lalu kanker, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kartu terakhir yang kakak pegang ada seks bebas nih. Dampak dari seks bebas nih. Nah, dampak yang dirasakan dari seks bebas adalah kekhawatiran terhadap kehamilan dan khawatir akan mendapatkan penyakit seksual nih. Jadi kalau kita melakukan seks bebas itu kita tidak akan tenang, diri kita tidak akan tenang. Lalu kita bisa terkena banyak penyakit seksual teman-teman. Salah satunya yaitu HIV atau AIDS. Nah, lalu apa yang terjadi atau dampak yang terjadi apabila kita melakukan seks bebas? Nah, apabila kita melakukan seks bebas lalu kita hamil di luar nikah, lalu kita hamil nih di usia dini, terus kita terpaksa untuk menikah, padahal kita belum siap mental, belum siap materi. Nah, disinilah akan terjadinya KDRT. Siapa yang rugi? Tentu saja kita sendiri, diri kita sendiri yang rugi. Maka dari itu teman-teman, alangkah baik kita tidak terjun ke dalam pergaulan bebas. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak bagi untuk teman-teman. Apabila ada kesalahan kakak mohon maaf. Pada Tuhan kakak mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi roleplay dan penjelasan tentang langkah-langkah yang baik sebagai fasilitator. Sekian dari saya.